Selamat datang di Bahasin Buku. Kali ini kita mau bahas satu buku yang, menarik banget nih. Judulnya Mindset, The New Psychology of Success. Karyanya Carol G. Dweck. Kita bakal coba kupas tuntas isinya buat Anda. Kenapa sih buku ini penting? Soalnya buku ini tuh ngungkap gimana keyakinan kita yang paling dasar soal kemampuan diri, yaitu pola pikir kita. Ternyata ngaruh banget ke hampir semua aspek hidup kita loh. Dan ini bukan asal ngomong ya, tapi hasil riset puluhan tahun yang disajiin biar gampang kita pahami dan yang penting kita terapkan. Tepat sekali. Dweck ini lewat risetnya yang panjang itu ya, dia nunjukin banget kekuatan keyakinan kita, termasuk keyakinan yang mungkin nggak kita sadari gitu. Yang paling keren, risetnya buktiin kalau ngubah keyakinan yang kelihatannya sepele aja, itu dampaknya bisa gede banget, kayak ngebuka potensi tersembunyi gitulah. Oke, jadi misi kita hari ini ya, itu. Menyaring ide-ide paling berharga dari buku Mindset ini buat Anda. Kita bakal ungkap fakta-fakta yang mungkin bikin kaget, terus ngasih pemahaman lebih dalam soal dua pola pikir utama ini dan gimana dampaknya. Anggap aja ini jalan pintas buat lebih ngerti diri sendiri dan juga orang lain. Yuk kita bedah bareng. Jadi ceritanya Dweck ini mulai risetnya dari ngamatin anak-anak loh. Waktu dikasih puzzle yang agak susah gitu, nah dia lihat ada dua reaksi yang beda banget. Sebagian anak tuh kayak langsung frustrasi, nyerah, ngerasa bodoh. Tapi ada kelompok anak lain yang malah semangat. Mereka bilang, wah aku suka tantangan. Atau malah, semoga ini ngajarin sesuatu. Nah beda reaksi ini yang bikin dia mikir, kenapa ya bisa gitu? Bakat, sifat, itu ya udah segitu aja, udah dari sananya nggak bisa banyak berubah. Orang yang mindsetnya gini biasanya punya dorongan kuat buat terus-terusan ngebuktiin diri. Pengennya selalu kelihatan pinter atau berbakat. Akibatnya apa? Ya itu, mereka jadi cenderung menghindarin tantangan. Kenapa coba? Ya karena kalau ada tantangan, ada risiko gagal kan? Nah, gagal buat mereka itu bukti kalau mereka emang nggak pinter atau nggak berbakat. Gitu pikirnya. Mereka juga gampang nyerah kalau ketemu halangan, terus nganggap usaha keras itu malah tanda lemah. Kan kalau beneran berbakat, mestinya gampang dong. Terus kalau lihat orang lain sukses, mereka malah ngerasa terancam atau iri. Di sisi lain, ada pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini keyakinan kalau kemampuan dasar kita itu bisa dikembangin. Lewat apa? Ya lewat dedikasi, kerja keras, belajar, nemuin strategi yang pas. Kecerdasan sama bakat itu cuma titik awal aja gitu. Buat orang yang mindsetnya gini, tantangan itu bukan buat dihindari, malah jadi kesempatan emas buat belajar dan berkembang. Wah, jadi kebalikannya banget ya. Mereka jadinya lebih gigih gitu ya kalau nemu kesulitan? Betul, mereka lihat usaha itu bukan tanda lemah, tapi justru jalan buat jadi ahli. Kalau dikritik, itu bukan serangan pribadi, tapi info berharga buat jadi lebih baik. Terus kalau orang lain sukses, wah itu bisa jadi inspirasi, bisa jadi pelajaran, bukan ancaman. Eh, tapi ngomong-ngomong soal bakat, ada contoh menarik nggak sih dari buku ini? Kayak tokoh terkenal gitu. Oh banyak. Dweck nyebutin beberapa yang cukup bikin kaget. Misalnya Charles Darwin, yang sama ayahnya dianggap biasa aja. Atau Leo Tolstoy, yang pernah gagal kuliah. Terus ada pegolf legendaris Ben Hogan, yang waktu muda katanya kaku banget dan nggak terkoordinasi. Bahkan fotografer Cindy Sherman itu pernah gagal loh di mata kuliah fotografi pertamanya. Serius? Wah, ini menarik banget. Artinya, potensi awal itu seringkali nggak bisa jadi patokan ya buat hasil akhirnya nanti. Banyak dari mereka ini nggak nunjukin bakat luar biasa dari awal, tapi mereka punya kemauan buat belajar, kerja keras, dan nggak nyerah pas gagal. Ini klop banget sama ide growth mindset ya berarti. Tepat. Riset Dweck yang udah lebih dari 30 tahun itu nunjukin secara konsisten kalau mindset yang kita pegang, entah kita lebih condong ke fix atau growth, itu ngebentuk cara kita ngejalanin hidup. Nggak cuma ngaruh ke perasaan kita aja, tapi secara nyata nentuin juga kita bisa capai tujuan-tujuan yang kita anggap penting atau enggak. Coba deh kita bikin lebih konkret. Pakai contoh kasus yang di buku itu. Bayangin aja lagi apes nih, dapat nilai C+ buat kuliah yang kita suka dan penting. Terus pas keluar kampus, kena tilang parkir. Sampai rumah mau curhat ke sahabat, malah dicuekin. Gimana tuh kira-kira respons dari dua mindset ini? Nah, orang dengan fixed mindset yang kuat, kemungkinan besar bakal langsung ngejudge dirinya sendiri. Pikiran kayak, emang aku ini bodoh. Atau dasar pecundang. Hidup nggak adil nih.
nggak ada yang peduli sama aku. Wah, itu bakal muncul tuh. Kejadian-kejadian tadi dianggap kayak konfirmasi permanen kalau dia emang kurang. Reaksinya bisa jadi ya udah nyerah aja, narik diri, malas ngapa-ngapain, atau cari pelarian kayak makan banyak, tidur seharian. Rasanya kayak kejadian itu udah mendefinisikan diri dia gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, C+ kan bukan gagal total. Tilang parkir ya nyebelin, tapi bukan kiamat juga. Dicuekin sahabat emang sakit sih, tapi belum tentu akhir dunia pertemanan. Tapi buat fix mindset, rasanya kayak vonis gitu ya. Nah, kalau growth mindset gimana? Nah, kalau orang dengan growth mindset, ya pasti sebel juga, kecewa juga, namanya juga manusia. Tapi fokusnya beda. Mereka cenderung lihat kejadian ini sebagai sinyal buat bertindak. Oke, nilai C+ ini berarti aku perlu belajar lebih benar lagi nih buat ujian berikutnya. Lain kali mesti lebih teliti nih cari parkir. Mungkin temenku lagi ada masalah kali ya, ntar deh coba ngobrol lagi. Mereka lihatnya sebagai informasi, bukan penilaian akhir. Mereka nanya, apa nih yang bisa aku pelajari? Gimana cara memperbaikinya? Jadi bukannya jadi lumpuh, mereka malah termotivasi buat ambil langkah yang ngebangun. Wah, beda interpretasi sama reaksi ini benar-benar kunci ya. Bukan berarti yang growth mindset nggak pernah sedih atau gagal. Tapi mereka nggak ngebiarin kegagalan itu jadi cap permanen buat diri mereka. Ini nyambung ke fokus mereka tadi ya, belajar versus ngebuktiin diri. Bener banget, kayak kata Benjamin Barber itu, dunia ini bisa dibagi jadi pembelajar sama non-pembelajar. Nah, fixed mindset ini sering bikin orang jadi non-pembelajar dalam arti sebenarnya. Mereka terlalu sibuk pengen kelihatan pintar atau mampu, jadinya malah segan nyoba hal baru atau ngakuin kekurangan. Takut citra sempurnanya rusak gitu. Contoh yang di Universitas Hong Kong itu jelas banget ya. Mahasiswa yang Inggrisnya kurang lancar dihadapkan pilihan, ikut kursus tambahan atau enggak. Yang growth mindset, ya lihat itu kesempatan emas buat ningkatin diri, biarpun mungkin awalnya malu. Tapi yang fixed mindset gimana? Nah, yang fixed mindset ini, meskipun sadar banget bahasa Inggris itu penting buat kuliah mereka, banyak yang malah nolak ikut kursus. Kenapa coba? Buat mereka, ikut kursus itu sama aja kayak ngasih pengumuman ke semua orang, saya nggak mampu. Mereka lebih milih jaga ilusi kelihatan bisa, daripada benar-benar usaha biar bisa. Pilihan jangka pendek yang ngerugiin jangka panjang kan? Dan ini efeknya kemana-mana ya, termasuk hubungan. Jadi ingat bagian itu di buku. Orang fixed mindset kalau soal hubungan tuh cenderung nyari pasangan yang bisa bikin mereka ngerasa sempurna, yang muji-muji terus. Kalau ada konflik atau kritik, wah itu dianggap tanda hubungannya atau pasangannya cacat. Dirawat bareng, mereka justru pengen pasangan yang bisa jujur soal kekurangan mereka, nantang mereka buat tumbuh, dan mau kerjasama buat ngatasin masalah. Nah, perbedaan cara pandang ini bisa jadi sumber masalah besar kalau pasangannya beda mindset. Yang satu pengen tumbuh bareng, yang satu ngerasa diadilin terus. Terus kapan sih sebenarnya masing-masing mindset ini ngerasa paling oke atau paling nyaman gitu? Kalau fixed mindset itu nyaman pas semuanya gampang, lancar jaya, dan mereka bisa ngerjain sesuatu dengan sempurna tanpa usaha keras. Begitu ada tantangan, mulai bikin salah, nah rasa nyaman itu hilang. Diganti rasa cemas, takut, kelihatan nggak bisa. Akibatnya bisa cepat kehilangan minat. Kebalikannya dong sama growth mindset ya. Iya, persis. Growth mindset justru ngerasa paling pinter, paling berkembang itu pas lagi meregangkan diri. Pas lagi hadapin sesuatu yang susah, keluarin usaha keras, terus akhirnya bisa nguasain sesuatu yang tadinya nggak bisa. Justru proses perjuangan sama kemajuannya itu yang bikin mereka puas. Studi mahasiswa kedokteran yang ambil kimia itu contoh bagus ya. Yang fixed mindset, kalau dapat nilai jelek di awal, mikirnya, ah udahlah, emang nggak bakat kimia, terus usahanya dikurangin atau pindah aja sekalian. Ngandelinnya hafalan mati-matian. Sedangkan yang growth mindset, biarpun mungkin awalnya nilainya jelek juga, reaksinya beda. Mikirnya, oke, cara belajarku salah nih, mesti cari strategi lain. Mereka mungkin jadi lebih aktif nanya, coba pahamin konsepnya, bukan cuma hafal rumus. Hasilnya, nilai mereka cenderung naik karena fokusnya ke proses belajarnya itu sendiri. Ini juga nyambung ke pandangan soal usaha sama potensi ya. Kayaknya fixed mindset itu sering mikir kemampuan hebat tuh muncul gitu aja, kayak dapat wangsit. Lupa kalau ada proses panjang di baliknya.
Lihat dosen atau senior yang udah jago, langsung minder. Lupa kalau mereka juga mulai dari nol belajar bertahun-tahun. Ada kata belum yang sering mereka lupain. Iya, bener banget. Jadi inget cerita anak kelas 5 SD yang ditanya soal tes khayalan yang bisa ngukur kecerdasan sekarang dan masa depan. Anak fixed mindset percaya aja, mungkin ada tes kayak gitu. Tapi anak growth mindset langsung nolak, nggak mungkin. Kemampuan kan bisa berubah. Ini nunjukin betapa dalamnya keyakinan soal sifat kemampuan itu. Dan ini bahaya banget ya kalau kita nilai potensi orang terlalu dini atau cuma dari satu momen aja. Sejarah kan penuh contoh orang yang diremehin di awal karir. Jackson Pollock, Proust, Elvis, bahkan Darwin tadi. Lukisan awal Cézanne katanya banyak yang jelek. Surat marah guru Mister Riordan yang nolak nilai siswa cuma dari satu ujian, itu pesannya kuat banget. Potensi itu perlu dipupuk, dikasih waktu, kesempatan, dukungan buat berkembang. Makanya, nggak heran kan kalau institusi kayak NASA nyari astronot yang punya bukti pernah bangkit dari gagal. Atau CEO kayak Jack Welch nyari pemimpin berdasarkan runway, alias kapasitas buat tumbuh, bukan cuma lihat rekam jejak masa lalu. Mereka sadar betul nyari growth mindset. Nah, ini nih, salah satu temuan Dweck yang paling bikin kaget dan mungkin paling lawan arus sama kebiasaan kita, itu soal pujian. Kita kan sering mikir ya, muji kecerdasan atau bakat anak. Wah, kamu pinter banget. Itu bagus buat bikin mereka pede. Nah, muji kecerdasan itu malah bisa ngedorong anak ke fixed mindset. Kenapa? Karena mereka jadi mikir, oh, aku dinilai karena pinter, jadi aku harus selalu kelihatan pinter. Ini bikin mereka jadi takut ambil tantangan, takut label pinternya copot kalau gagal, terus jadi lebih rapuh pas ketemu kesulitan. Dan ironisnya, performa jangka panjangnya malah bisa turun. Jadi kayak kecanduan pengakuan gitu. Persis. Kayak cerita komposer Adam Gettel itu, cucu komposer legendaris Richard Rogers. Dia cerita gimana label berbakat dari kecil malah jadi beban yang ngehambat kreativitasnya bertahun-tahun. Sebaliknya, pujian yang fokus ke proses usaha yang dikeluarin. Wah, kamu pasti kerja keras banget ya buat ini. Strategi yang dipakai, cara kamu coba macam-macam pendekatan itu bagus. Fokus dan ketekunannya, aku salut loh kamu nggak nyerah. Nah, pujian kayak gini justru numbuhin growth mindset. Anak yang dipuji usahanya jadi lebih suka tantangan, lebih tahan banting pas gagal karena tahu usaha bisa ditambahin dan performanya cenderung naik. Fokusnya geser dari jadi pintar ke belajar jadi lebih pintar. Keren ya? Hal lain yang juga kena pengaruh mindset banget itu cara kita ngadepin label negatif sama ancaman stereotip. Misalnya stereotip cewek jelek di matematika atau sains, atau stereotip ras tertentu kurang cerdas. Wah, ini bisa ngerusak banget apalagi buat yang fixed mindset. Risetnya Claude Steele sama Joshua Aronson itu kuat banget ya. Cuma dengan ngingetin peserta soal ras atau gender mereka sebelum ngerjain tes susah, itu bisa nurunin skor mereka loh. Kok bisa? Karena muncul ancaman stereotip, cemas kalau performa jeleknya nanti malah neguhin stereotip negatif soal kelompoknya. Cemasnya itu nyedot energi mental yang harusnya buat ngerjain tes. Dan fixed mindset bikin orang lebih rentan kena ancaman ini. Kalau kamu percaya kemampuan itu tetap, ya udah, performa jelek pas ada ancaman stereotip, rasanya kayak bukti kalau stereotip itu benar soal diri kamu. Sebaliknya, growth mindset itu kayak ngasih bantalan psikologis gitu. Kayak di studi mahasiswa Afrika Amerika yang dapat feedback pedes dari Profesor Caldwell itu ya, yang fixed mindset ngerasa diserang pribadi, nolak feedbacknya. Yang growth mindset, biarpun mungkin nggak suka cara ngomongnya, bisa misahin pesannya. Ngelihatnya sebagai kesempatan belajar buat capai tujuan pendidikannya. Fokusnya ke tujuan jangka panjang. Stereotip juga bisa bikin orang ngerasa nggak pantas ada di suatu bidang, misalnya cewek di bidang teknologi gitu. Mahasiswi kalkulus yang growth mindset, biarpun sadar ada stereotip negatif, bisa tetap yakin kalau mereka pantas ada di situ. Sementara yang fixed mindset lebih gampang goyah, ngerasa kayak penipu atau orang luar pas ketemu susah atau diskriminasi halus. Akhirnya, ya lebih mungkin ninggalin bidang itu. Wah, ini poin-poin penting banget ya buat direnungin, terutama soal cara kita ngomong dan ngebangun lingkungan yang dukung pertumbuhan. Nah, sambil Anda mikir ini, gimana dampaknya di hidup Anda? Kalau Anda ngerasa diskusi kita kali ini ngebuka wawasan dan ada manfaatnya, kami bakal seneng banget kalau Anda sempetin buat klik tombol like, terus bagikan obrolan ini ke teman atau kolega yang mungkin tertarik juga.
Dan pastinya, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan bahasan buku seru berikutnya. Oh iya, kami juga pengen banget dengar dari Anda nih. Buku apa lagi ya yang kira-kira menarik buat kita bedah bareng di sesi selanjutnya? Tulis komentar Anda di bawah ya. Rekomendasi Anda itu berharga banget buat kami. Oke, sekarang kita coba lihat dari kacamata lain yuk. Dunia olahraga sama bisnis? Gimana nih mindset main perannya di sana? Buku Dweck ini negesin kalau mental juara itu bukan bawaan lahir, tapi dibangun lewat proses. Alami gitu ya. Tapi Dweck nunjukin fakta kalau Jordan itu pernah loh gagal masuk tim inti basket SMA-nya. Tapi kegagalan tuh nggak bikin dia berhenti, malah jadi pemicu buat latihan lebih gila dari siapapun. Dia ngembangin permainannya luar biasa, itu bukan cuma karena bakat, tapi ya karena etos kerja sama growth mindset yang kuat banget. Atau Muhammad Ali, katanya bukan petinju natural, tapi cerdas banget strateginya, selalu belajar, selalu adaptasi. Mirip sama cerita Billy Beane di Moneyball itu ya. Dulu sebagai pemain, dia punya bakat, tapi karirnya gagal. Nah, kegagalan itu, karena dia punya growth mindset, diubah jadi pelajaran berharga pas jadi manajer. Dia berani nantang cara pikir lama soal nilai pemain, fokus ke data sama potensi berkembang, bukan cuma reputasi atau tampang fisik. Ini kan growth mindset banget dalam strategi. Pola yang sama kelihatan juga di bisnis. Dweck ngebandingin pemimpin dengan mindset beda. Pemimpin fixed mindset, kayak Lee Iacocca di akhir karirnya, atau Aldon Lab, si tukang pangkas itu, cenderung fokus banget sama citra superioritas mereka. Susah ngaku salah, sering nyalahin orang lain atau keadaan, dan bisa ambil keputusan yang ngerugiin perusahaan jangka panjang cuma demi jaga status jeniusnya. Dweck nyebutnya penyakit CEO. Sebaliknya, pemimpin growth mindset kayak Jack Welch di GE dulu, Lou Gerstner pas nyelamatin IBM, atau Anne Mulcahy pas nyelamatin Xerox, polanya beda. Mereka nggak takut hadapi kenyataan pahit, nggak pu kalau nggak tahu semua jawaban, fokus belajar terus buat diri sendiri dan tim, dan ngebangun budaya perusahaan yang hargain pertumbuhan, kerjasama, dan tahan banting hadapi tantangan. Mereka ngebangun perusahaan yang bisa belajar. Budaya perusahaan yang diciptain pemimpin ini penting banget. Apakah jadi budaya kejeniusan yang muja-muja beberapa bintang aja, terus bikin sisanya takut salah, atau malah budaya pengembangan yang dorong semua orang buat belajar, ambil resiko yang terukur, dan saling dukung. Dampaknya gede banget ke inovasi sama kinerja jangka panjang. Nah, terakhir nih, kita balik lagi ke area personal, hubungan. Gimana mindset ngaruh ke cara kita jalin dan jaga hubungan? Baik itu pacaran atau temenan? Kalau di percintaan, fixed mindset sering bawa ekspektasi yang nggak realistis, nyarinya belahan jiwa yang sempurna, yang langsung klik gitu aja. Kalau ada konflik atau beda pendapat, wah itu dianggap tanda emang nggak jodoh, atau ada cacat karakter fatal di pasangan atau diri sendiri. Akibatnya bisa cepat nyerah sama hubungan, pas masa indahnya lewat terus tantangan mulai muncul, gampang juga nyalain pasangan kalau ada masalah. Kayak nyari barang jadi gitu ya, bukan proyek yang dikerjain bareng. Bisa dibilang gitu ya. Sebaliknya, growth mindset dalam hubungan itu artinya paham kalau hubungan kuat itu butuh usaha, komunikasi yang terbuka, dan kemauan buat nyelesain konflik, bukan ngehindar. Mereka lihat perbedaan dan tantangan itu bukan tanda bahaya, tapi kesempatan buat saling ngerti lebih dalam dan tumbuh bareng. Fokusnya ke potensi pasangan dan gimana caranya bisa saling dukung biar jadi versi terbaik diri masing-masing. Ini berlaku juga buat pertemanan dan bahkan ngatasin rasa malu ya. Orang fixed mindset yang pemalu mungkin bakal hindari situasi sosial karena takut dihakimi permanen. Kalau yang growth mindset, biarpun mungkin canggung juga, lihat interaksi sosial itu kayak keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatin pelan-pelan. Intinya sih, growth mindset bikin kita bisa lihat hubungan dan orang di dalamnya sebagai sesuatu yang dinamis. Sesuatu yang bisa berkembang dan jadi lebih baik lewat usaha dan belajar bareng. Nah, setelah dengerin semua ini, pertanyaan paling penting mungkin, mindset ini permanen gak sih? Bisa nggak kita ubah dari fix jadi growth mindset? Jawaban tegas dari Dweck, bisa banget. Ini salah satu pesan paling positif dari risetnya. Mindset itu bukan sifat kepribadian yang udah paten, tapi keyakinan. Dan keyakinan, biarpun mungkin udah lama nempel, bisa diubah secara sadar. Gimana caranya tuh? Ada langkah-langkah praktisnya nggak? Dweck ngasih 4 langkah yang bisa bantu kita nih. Langkah pertama itu, menerima. Sadari dan akui aja kalau kita semua tuh punya campuran dua mindset ini. Nggak ada yang 100% growth terus-terusan.
Kita semua punya pemicu yang bisa munculin sisi fix kita. Itu normal, nggak usah dihakimi. Oke, terima dulu ya. Terus langkah kedua. Kedua, sadar pemicu. Mulai perhatiin deh situasi apa, orang kayak gimana, atau tantangan macam apa sih yang biasanya ngebangkitin suara fixed mindset di kepala kita. Pas ketemu tugas baru yang susah, pas dikritik, pas lihat orang lain sukses di bidang yang kita pengenin. Kenali polanya. Amati juga gimana persona fixed mindset kita bereaksi, pikiran, perasaan, sama dorongan perilakunya. Langkah ketiga apa tuh? Kasih nama. Betul, beri nama. Kasih nama aja persona fixed mindset kamu itu. Mungkin si kritis, si perfeksionis, si takut gagal, atau apa aja yang pas buat kamu. Ngasih nama ini bantu bikin ada jarak dikit. Kamu itu bukan sama dengan persona itu. Persona itu cuma bagian dari kamu yang muncul di situasi tertentu. Biasanya niatnya, meskipun keliru, buat ngelindungin kamu. Dan langkah keempat, yang paling penting. Langkah keempat, edukasi persona itu, pas persona fixed mindset itu muncul bawa keraguan atau omongan negatif, nah bakal bisa lah, ini terlalu bahaya, nyerah aja deh, jangan dilawan atau diusir. Malah ajak ngobrol. Akui dia ada, mungkin niat baiknya juga diakui. Makasih ya udah coba jagain aku dari kemungkinan gagal, tapi terus kasih tahu dia. Jelasin sudut pandang growth mindset. Kalau kamu mau fokus belajar, tantangan itu kesempatan, usaha itu penting, gagal itu bagian proses. Ajak persona itu buat ikut dalam perjalananmu menuju growth mindset. Ini soal mengintegrasikannya, bukan nyingkirin. Proses ini kedengerannya butuh sabar ya. Latihan terus-menerus. Bukan sulap simsalabim? Ya, tentu aja. Mengubah pola pikir yang udah lama itu butuh waktu dan usaha sadar. Selain langkah pribadi ini, Dweck juga nekenin pentingnya ngajarin konsep ini dari kecil, ke anak-anak misalnya. Jelasin kalau otak itu kayak otot bisa dilatih, konsep brainology, fokus muji proses bukan hasil, ceritain perjuangan kita sendiri pas belajar, dan bantu mereka bikin rencana konkret buat hadapi tantangan. Itu pakai risetnya Peter Gollwitzer soal implementation intentions. Oke, jadi kalau kita rangkum nih bahasan kita soal riset Carol Dweck tentang mindset ini, intinya tuh betapa kuatnya ya pengaruh keyakinan kita soal kemampuan. Pola pikir tetap itu bisa kayak penjara, bikin kita sibuk ngebuktiin diri dan takut gagal. Sebaliknya, pola pikir bertumbuh itu ngebuka pintu buat belajar terus, tahan banting hadapi kesulitan, dan kemungkinan buat terus berkembang ngelampaui bayangan kita sendiri. Dan pesan kuncinya, pilihan ada di tangan kita. Mindset itu bukan takdir. Dengan kesadaran, kita bisa mulai kenali suara fixed mindset di diri kita, pahami pemicunya, dan secara aktif milih buat nanggepin tantangan hidup pakai kacamata growth mindset. Ini perjalanan yang bisa kita mulai kapan aja, di area hidup manapun, pendidikan, karir, hubungan, pengembangan diri. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan dari obrolan kita hari ini. Di area hidup Anda sekarang, pola pikir mana, tetap atau bertumbuh, yang rasanya lebih dominan? Dan, kayak kata Dweck, coba pikirin tujuan besar Anda. Mau kemana sih Anda melangkah? Dan kira-kira, pola pikir mana yang paling bisa bantu Anda sampai ke sana? Terima kasih sudah menyimak bahasin buku hari ini. Semoga percakapan ini ngasih Anda wawasan dan inspirasi baru ya. Sampai jumpa di pembahasan buku menarik lainnya.